Cerita rakyat, asal mula negeri air Tiris Kampar Riau. Masa kecil Khotib. Dun Sanak, dulu kala di sebuah desa yang bernama Kotopukatan, terdapat sebuah pondok kecil yang tersembunyi di pinggir hutan. Di pondok itulah tinggal Syekh Aceh bersama istri dan putranya yang bernama Khotib. Khotib adalah seorang anak yang tampan, baik hati, sehat, lincah, dan cerdas. Khotib tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Sejak kecil, dia diajarkan ilmu agama seperti mengaji dan sholat. Orang tuanya tidak pernah marah padanya dengan cara yang kasar. Mereka selalu menghadapi keisengan Khotib dengan kelembutan, agar kelak Khotib tumbuh menjadi anak yang tidak menggunakan kekerasan ketika marah. Khotib adalah anak yang berperilaku baik. Dia rajin pergi ke surau untuk mengaji bersama teman-temannya. Bahkan ketika banjir melanda kampungnya, Khotib tetap bersemangat pergi ke surau dan ayahnya selalu mengantarnya dengan perahu kecil. Selain mempelajari agama, Khotib juga belajar bela diri dan hal-hal lain, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, Khotib memiliki keahlian dalam bela diri silat kampar. Syekh Aceh, ayah Khotib, hidup sebagai petani. Dia memiliki kebun kecil-kecilan di sekitar pondok. Syekh Aceh menanam berbagai macam tanaman seperti kunyit, cabai, kacang panjang, terong, dan bayam. Di belakang pondok, terdapat sungai Kampar yang mengalir deras. Sungai itu menjadi tempat keluarga tersebut mencuci pakaian, mandi, dan mencari ikan. Kehidupan Khotib dan keluarganya berjalan dengan damai dan penuh kebahagiaan di pondok mereka di pinggir hutan. Mereka hidup dalam kedamaian alam dan saling mencintai. Hingga suatu hari, kejadian tak terduga pun terjadi, mengubah nasib mereka secara tiba-tiba. Kematian Syekh Aceh. Khotib juga seorang anak yang rajin bekerja dan berbakti kepada orang tua. Ia sering membantu orang tuanya mencari ikan di sungai dan sesekali mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu ketika, saat sedang mencari kayu bakar di hutan, Khotib dan ayahnya berjumpa dengan seekor harimau besar. Harimau tersebut tampak siap menerkam mereka. Ayah dan anak itu pun segera mencari tempat perlindungan. Namun, si harimau mengetahui persembunyian mereka, lalu mendekati ayah dan anak tersebut. Ayah Khotib tidak membiarkan hewan itu memangsa mereka begitu saja. Ia bertarung dengan si harimau dengan tangkas, meskipun akhirnya kewalahan. Melihat ayahnya kewalahan, Khotib segera membantu ayahnya melawan hewan tersebut. "Bantu aku, Khotib. Kita harus mengalahkannya bersama-sama," seru ayahnya. Mereka menggunakan semua tenaga dan kekuatan yang mereka miliki untuk melumpuhkan si harimau. Namun, ternyata harimau yang kuat tersebut tidak mudah dilumpuhkan. Sebaliknya, malah ayah Khotib yang terluka parah. "Ayah, aku tidak tahu apakah kita bisa melawan harimau ini," ujar Khotib cemas. Setelah bertarung beberapa jam lamanya, ayah dan anak tersebut akhirnya bisa melumpuhkan si harimau. Khotib dan ayahnya pun bergegas pulang ke rumah saat yakin bahwa si harimau telah mati. Namun dalam perjalanan pulang, badan ayah Khotib melemah dan semakin tidak berdaya. Wajahnya pucat akibat menahan sakit. "Khotib,
Aku merasa sangat lemah. Aku takut aku tidak akan bisa pulang lagi, kata ayah Khotib dengan napas yang tersengal-sengal. Pulanglah, tinggalkan saja ayah di sini, nak, lanjut ayah dengan suara lemah. Khotib terkejut mendengar permintaan ayahnya, apalagi saat melihat tubuh ayahnya seperti itu. Rupanya, luka cakaran kuku harimau di perut ayah Khotib mengandung bisa beracun. Apa yang kamu katakan, ayah? Aku tidak akan meninggalkan ayah di sini, seru Khotib dengan cemas. Wahai anak ayah, jangan bersedih melihat kondisi ayah seperti ini, nak, pesan ayah Khotib agak terbata-bata. Sekarang, dengarlah pesan ayahmu ini, nak. Jika ayah mati sebelum kamu sampai ke rumah, kuburkanlah ayah di hutan ini. Tepatnya dalam lubang besar di balik pohon kayu besar di ujung sana. Masukkan saja ayah ke lubang itu. Tidak perlu lagi kamu timbun. Tapi kamu harus ingat, jangan beritahu siapapun kalau itu kuburan ayah. Sampaikan saja ke orang kampung kabar kematian ayah, terutama kepada ibumu, lanjutnya setengah berbisik. Baiklah, ya. Pesan ayah akan saya sampaikan, jawab Khotib dengan hati yang sedih. Tanda-tanda kematian ayah Khotib mulai terlihat. Napasnya tinggal satu-satu. Tidak lama berselang, lelaki itu pun meninggal di pangkuan Khotib. Khotib hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sesuai permintaan ayahnya, Khotib pun memasukkan mayat ayahnya ke dalam lubang di balik pohon itu. Namun, Khotib terkejut bercampur heran. Begitu mayat ayahnya dimasukkan ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba mayat itu menghilang seperti ditelan bumi. Padahal, lubang itu tampak tidak begitu dalam. Setelah selesai menguburkan ayahnya, Khotib pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, berita tentang kematian ayahnya pun Khotib sampaikan kepada orang-orang di kampung, terutama kepada ibunya. Hati ibunya sangat bersedih mendapat berita buruk tersebut. Aduh, nak, tidak kuat hati mak ini, nak. Ayahmu telah pergi untuk selamanya, ibunya menangis terseduh-seduh. Ya, mak, saya juga bersedih hati, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, balas Khotib sambil menghapus air mata ibunya. Tapi mak jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ini. Ada saya yang akan terus menemani mak. Khotib coba menghibur ibunya. Percayalah, mak, saya akan membantu mak mencari rezeki untuk kita berdua, bujuk Khotib lagi. Sejak saat itu, Khotib hanya hidup berdua dengan ibunya di pondok kecil mereka. Mak menggantikan posisi suaminya mencari nafkah. Khotib pun rajin membantu ibunya. Mereka berdua tidak pernah mengeluh. Mereka tetap menjalani takdir yang digariskan oleh Allah dengan ikhlas. Cerita rakyat, asal mula negeri air tiris Kampar Riau.